Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ina Jeni Ramadhani dengan NIM G00241122 dari kelompok P1. Izin melanjutkan laporan 3 dari eh, anatomi. Jadi, laporan yang ketiga ini membahas tentang Tractus digestivus inferior. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari ileum dan juga ileum. Di sini ada tabel dari segi warnanya. Ileum ini terlihat lebih merah gelap, sedangkan ileum ini warnanya em, lebih pink muda. Ini di kondisi yang tidak diawetkan. Kemudian untuk letaknya, kalau ileum ini berada di regio umbilicalis, sedangkan kalau ileum berada di kanan bawah kafum abdomen hingga pelvis. Diameternya sendiri kalau untuk ileum ini 2 sampai 4 cm, sedangkan kalau untuk ileum ini 2 sampai 3 cm. Untuk dindingnya yang merupakan otot polos, kalau untuk ileum sendiri itu lebih tebal dan berat, sedangkan kalau ileum lebih tipis dan ringan. Sehingga kalau ketika kita memegang preparat, untuk ileum sendiri lebih terasa lebih kuat. Sedangkan kemudian untuk vaskularisasinya, vaskularisasi dari ileum ini lebih banyak dibandingkan ileum yang sedikit. Dan untuk vasa rekta dari ileum ini panjang dan vasa rekta yang ileum ini lebih pendek. Kalau untuk arkasnya, untuk ileum ini hanya beberapa, sekitar 1 sampai 2 tingkat saja. Sedangkan kalau di ileum ini bersusun dan lebih kompleks. Kemudian untuk lemak pada bagian mesenterinya, untuk ileum ini sedikit, sedangkan pada bagian ileum ini lebih banyak. Kemudian plika sirkularisnya di ileum lebih besar, lebih tinggi, dan juga lebih rapat. Sedangkan di ileum lebih sedikit dan jarang-jarang, tapi di bagian distalnya itu tidak ada plika sirkularis. Kemudian untuk lymphoid nodulusnya itu berupa pair pads. Kalau di ileum ini lebih sedikit, sedangkan di ileum ini ada banyak. Yang pertama kita akan melihat bagian mesenterinya. Tadi kan kalau mesenteri di ileum lebih sedikit dibandingkan pada bagian ileum. Yang selanjutnya itu yang kita bisa lihat di sini itu ada pasarikta. Pasarikta dari ileum ini lebih terlihat panjang-panjang dibandingkan dengan pasarikta yang ada di ileum. Kemudian tadi kalau di ileum kan tingkatan dari arketnya hanya 1 hingga 2, lebih sedikit dibandingkan daripada em, yang ada di ileum. Di sini terlihat lebih banyak dan lebih kompleks. Kemudian eh, tadi dari segi ototnya akan lebih tebal di ileum. Kemudian di sini bisa dilihat bekas sirkularis yang ada di ileum ini lebih besar dan lebih rapat dibandingkan di ileum yang ini masih terlihat ada jarak jadi renggang. Dan pada bagian distalnya tidak ditemukan plika sirkularis. Sedangkan ini ada plaque pair yang di ileum ini terlihat titik-titik limfonodusnya lebih banyak. Kemudian kita lanjut pada
bagian vaskularisasi dari ileum dan juga ileum. Kalau ileum ini eh, diinervasi oleh nervus planicus minor sebagai simpatisnya dan nervus vagus sebagai parasimpatisnya. Di sini itu juga ada beberapa plexus. Yang pertama ada plexus Meissner yang ada di bagian submukosanya usus. Ini kemudian ada plexus mesentericus Auerbach. Dan di sini itu ada gerakan peristaltik yang akan mengatur sekret dari aliran darah GIT. Kita lanjutkan ke vena dari Yeyunum et ileum ini oleh um, vena mesenterica superior. Sedangkan untuk arterinya ini eh, sama dengan nama masing-masing usus tadi. Ada arteri ya Yeyunalis dan arteria ilealis. Dan ada arteri ileokolika yang berhubungan dengan kolon. Selanjutnya itu ada kolon atau usus besar. Kolon ini itu merupakan bagian dari intestinum crassum. Nah, kolon sendiri ini ada 4 macam. Yang pertama ada kolon ascendens yang bentuknya vertikal pada bagian dekstra. Kemudian ada kolon descendens yang letaknya di sinistra dan juga letaknya vertikal. Kemudian untuk yang horizontal ini ada kolon transversum di bagian superior dan kolon sigmoideum yang berada di bagian inferior. Nah, untuk kolon sigmoideum dan juga kolon transversum serta cecum dan appendix ini termasuk ke bagi organ intraperitoneal. Terus ini ya letaknya horizontal. Ini. Ini. Sedangkan untuk kolon ascendens, kolon descendens, dan juga rektum ini, mereka termasuk ke organ retroparietal. Retroparietal. Oke, kita fokuskan kepada bagian kolon. Yang pertama, ada yang namanya kolon ascendens. Kolon ascendens ini terbentang dari cecum sampai ke permukaan inferior dari labus hepatis dexter. Hepar kan ada di sini. Nah, kemudian dia ini akan membelok ke sinistra membentuk flexura yang dinamakan flexura coli dextra. Dan kolon ascendens ini bakal dilanjutkan sebagai kolon transversum. Dia ini dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Selanjutnya, kolon ascendens ini divaskularisasi oleh arteri ileokolika et arteri kolika dextra dan venanya bermuara ke vena mesenterica superior. Sedangkan untuk nerv inervasinya untuk simpatis ini oleh nervus planicus splang splang
Panicus minor. Dan untuk parasimpatisnya oleh nervus 10 atau nervus vagus. Selanjutnya kita lanjut ke kolon transversum. Kolon transversum ini menyilang dari flexura coli dextra hingga flexura coli sinistra. Dia ini terletak di anterior abdomen dan melekat pada ligamentum gastrocolica yang menghubungkan gaster dengan kolon itu sendiri. Kolon transversum ini untuk parasimpatisnya, untuk inervasi parasimpatisnya pada 2/3 bagian proksimalnya ini sama, yaitu nervus 10, sedangkan pada 1/3 distalnya ini oleh nervus planici pelvici. Sedangkan pada inervasi simpatisnya, 2/3 proksimalnya ini termasuk nervus spanicus minor dan 1/3 distalnya ini termasuk nervus plano-lumbalis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kolon descendens. Dia ini letaknya di kuadran kiri atas dan juga bawah. Pokoknya berada di sinistra. Dia ini berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra hingga ke pelvis bagian pinggir. Di sini. Kolon descendens ini untuk inervasinya oleh simpatisnya nervus spagnolumbalis dan parasimpatisnya nervus erigentes atau nervus spagnici pelvici. Yang terakhir ada kolon sigmoideus. Kolon sigmoideus ini nanti akhirnya akan eh, melanjutkan ke rektum dan sigmoideus ini ada penggantungnya yang namanya mesokolon sigmoideum. Nah, tadi di transversum sendiri juga punya mesokolon transversum. Terus untuk kolon sigmoideum ini itu di inervasi dan dari simpatis dan parasimpatis yang sama dengan kolon descendens, yaitu simpatisnya nervus spagnolumbalis dan parasimpatisnya nervus spagnici pelvici. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur anatomi yang akan berhubungan dengan pengeluaran ses. Yang pertama, ini ada namanya rektum. Di rektum ini akan menjadi tempat penampungan dari feses sebelum dikeluarkan dan dia ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada flexura sacralis pada bagian luar dan terdapat flexura perinealis atau flexura anorektal yang ini jika dilihat dari lateral akan terbentuk seperti huruf S. S.
Flexura anorektal ini akan membantu kontinensi pinjam melalui tonus otot tuberectalis dan saat difleksi flexura menjadi tegak dan pinjam bisa bergerak ke anal. Oke, ketika eh, rektum ini dibuka, dia ini akan terdapat lipatan-lipatan yang kita namakan dengan plika transversa recti atau Houston. Dia terlihat melipat seperti ini. Oke, ini menjadi pembatas dari rektum, rectus, rektum bagi dan bagian kolon. Nah, setelah itu di bagian bawah dari lipatan Houston tadi itu ada yang namanya ampula recti di sini, di sini. Ampula recti ini itu dia bisa berelaksasi untuk menerima dan menahan dari feses yang diterima dan diakumulasikan jadi tinja sehingga eh, bisa dikeluarkan saat buang air besar. Ampula recti ini merupakan elemen penting yang mempertahankan kontinuitas tinja tadi. Ampula recti ini didukung oleh levatorani, 10 levatorani, dan ligamen apokoksigeal untuk levator ini di sini. Nah, zona transisi dari rektum ke anus ini ditandai dengan adanya linea anorektal di bagian kita ganti warna. Di sini, di sini. Nah, di sini tuh dicirikan adanya perubahan dari dika transversalis, dika transversa menjadi plika longitudinal anal kanan. Plika. Di sini ya di sini terlihat perbedaan struktur rahim. Selanjutnya ada bagian kanalis analis. Nah, anus ini berada di bawah diafragma pelvis dan em, berakhir di anus. Dia ini terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona columnaris yang terbentuk dari corpus cavernous nosum. Di sini eh, dia ini punya epitel kolumner atau kuboid. Selanjutnya ada pecten analis. Dia merupakan epitel squamous kompleks non-kornifikasi yang menimbulkan zona putih atau zona alba. Yang warna putih ini adalah zona alba. Dan garis superior di sini dinamakan dengan linea pectinate atau linea dentata. Untuk strukturnya yang seperti garis-garis ini. Oke, yang terakhir itu ada kutis atau zona kuta. Selanjutnya ada zona kutanea yang ini merupakan kulit eksternal dibatasi oleh linea atau garis anokutanea. Kemudian di sini juga ada zona hemorrhoidales yang memungkinkan terjadinya wasir di sini. Di sini itu yang terlihat menonjol seperti ini itu merupakan dari pelebaran vena hemorrhoidales yang ini letaknya berada di atas linea pectinae dan juga bisa di bawah linea pectinae.
di sini itu juga bisa kita temukan beberapa struktur seperti ada kolumna rectalis, terus juga ada sinus rectalis. Rectalis ini cekungan di antara valvula anales dan juga ada valvula anales itu sendiri. Nah, di sini dia ini di eh, untuk pergerakan dari anus itu sendiri kan ada yang namanya musculus sphincter. Nah, musculus sphincter ini itu digunakan agar feses ini tidak eh, mudah untuk keluar, sehingga ada dua macam otot polos, yaitu ada dua mata otot, yaitu ada otot polos dan juga otot skelet. Yang pertama itu yang termasuk ke otot polos itu ada musculus sphincter ani internus yang letaknya di sini internal, dan juga ada eh, di bagian yang merupakan otot polos ini aja musculus corrugator ani. Dan musculus or juga ada terdapat struktur yang merupakan otot skelet. Nah, otot skelet ini kan yang akan memungkinkan untuk eh, merelaksasi dan kontraksi sehingga feses tidak mudah keluar. Ini ada musculus sphincter, sphincter ani externus dan musculus tuborectalis. Em, tapi untuk beberapa kondisi medis ketika eh, terjadi cedera pada bagian belakang sehingga terjadi ruptur, itu bisa saja mengakibatkan otot skelet ini kerjanya terhenti sehingga otot polosnya bisa menyebabkan feses ini keluar tanpa kita ketahui. Jadi bisa keluar sendiri. Nah, untuk kanalis analis ini divaskularisasi oleh beberapa arteri seperti arteri rectalis superior, rectalis media, arteri rectalis inferior. Untuk venanya juga memiliki nama yang sama, yaitu vena rectalis superior, rectalis media, dan juga rectalis inferior. Em, Pada anak kanal, drainase vena yang ada di atas pectinae tadi ini akan bermuara ke vena porta, sedangkan yang di bawah linea pectinea tadi akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk inervasinya ini juga sama dengan kolon tadi, kolon sigmoid tadi, yang simpatisnya oleh nervus spangnolombalis dan untuk parasimpatisnya oleh Spalnici pelvici yaitu nama lainnya nervus erigentes. Di rektum bagian kaudal ini juga terdapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut dengan
nervus hemorrhoidalis inferior. Mungkin eh, cukup sekian video laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.